Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Enda, dan kali ini saya ingin menyampaikan konten berita dari artis-artis Indonesia yang lagi viral-viralnya dan lagi heboh-hebohnya. Di antaranya itu masih ada nih dengan Nikita Mirzani dan Loli. Apa kabar Loli dan gimana Nikita Mirzani? Kita lihat videonya nanti ya. Terus ada lagi nih beberapa cuplikan kebaikan-kebaikan Nikita Mirzani yang kita nggak tahu. Terus ada juga nih dari artis-artis lainnya yang sayang banget kalau kalian lewatin. Terus saya mau info nih, kalau ini disclaimer ya, yang informasinya itu saya dapatkan dari media sosial, jadi saya mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan. Jika kalian suka dengan video saya, tolong dibantu like dan subscribe. Kalau misalkan kalian nggak suka ya udah diabaikan aja. Terus satu lagi nih, yuk tanpa menunggu berlama-lama lagi kita lihat videonya biar kalian gak kepo. Tips merayu istri dari Adi Bakri. Jalan-jalan pakai batik, kalau tidur pakai bantal. Kalau mau istrinya cantik, jangan lupa kasih modal. Sabar kepada pasangan kita itu berarti kita cinta. Kalau kita lagi konflik sama pasangan, ingat hal ini ya. 1, dia bukan musuh kita loh. 2, bikin salah itu manusiawi. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Kalau dia salah, ya kita maafin aja. Terus, istighfar, atur nafas, jaga pikiran kita kalau lagi argumentasi, supaya kita tuh nggak dikuasain sama emosi. Pandai bermain kata dan manipulasi itu bukan berarti kita orang hebat loh. Kalau pengen didengar sama pasangan, ya kita harus belajar mendengar juga. Kalau memang dibutuhkan untuk sejenak rehat, ya istirahat. Tapi harus disampaikan. Jangan sampai tiba-tiba menghilang itu aja. Nanti salah paham. Jangan fokus mencari siapa yang salah, tapi fokuslah untuk mencari solusi dari masalah. Karena yang perlu diselesaikan itu masalahnya, bukan hubungannya. Jangan deh, jangan. Kerennya Abang Vino menjelaskan tentang investasi. Ayam ini adalah duit. Jadi saham ibaratnya ibu nitipin ayam ke peternakan untuk disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama ibu sesuai dengan perjanjian awal. Semakin besar ayam yang ibu titipin ke peternakan, semakin besar juga kepemilikan ibu terhadap peternakan itu. Tapi ibu harus hati-hati, dicek dulu dari awal apakah peternakannya bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Gimana kalau reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain. Lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi risikonya tinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi risikonya rendah. Terserah ibu, ibu mau pilih yang mana peternaknya. Kalau deposito? Kalau deposito, ibaratnya saya adalah peternak. Ibu titipin ayam ibu ke saya, akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian, berapa lama ayamnya mau saya kembaliin. Contoh, 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anaknya. Kita tidak bisa merubah orang yang tidak mau berubah menjadi baik. Kita nggak akan bisa merubah orang lain. Kalau orang itu tidak punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Jadi jangan mencoba untuk menjadi pahlawan untuk orang yang sebenarnya nggak ingin diselamatin. Ini peringatan keras dari Fadel untuk orang-orang yang mengganggu keluarganya. Kalau lu hujat gua, it's okay. Gua nggak pernah mempedulikan itu, it's okay. Tapi lu udah nyangkut ke keluarga gua, jadi di sini gue juga minta tolong kepada kalian untuk stop menyebarkan isu-isu hoax, isu-isu yang tidak benar. Jangan benar ya tadi ya. Jangan cari makan dari isu-isu yang tidak benar. Dan isu itu semua nggak benar kan? Ya, itu. Jadi buat gua sih itu aja ya. Bos itu harus memanusiakan karyawannya dan karyawan harus loyal kepada perusahaan. Dari ya, ada satu tempat kopi yang gue selalu datang ke sana. Kopinya enak, tapi yang lebih asik adalah interaksi sama orangnya. Kayak gue tau deh kopinya. Ya, kayak gue dan tahu coach. Orangnya ini dia bukan yang punya, dia karyawan. Oh ininya baristanya. Dan setiap kali gue pesen kopi, dia ngenalin nama gue dan dia selalu ngomong gini, apa kabar harinya? Asik banget gitu. Pak, saya punya kopi bean baru, mau coba nggak? Gitu. Dan dia cerita tuh sebagai seolah-olah
gue pikir lo tuh bosnya tuh gimana sih gitu ya. Ini kan gerai internasional gitu, kayaknya nggak mungkin juga gitu. Terus gue nanya, lo kok kayaknya gue seneng pergi kopi ke sini gitu. Karena gue ketemu lo, gue pengen tahu kenapa sih lo jadi kayak gini. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Iya Pak, karena saya merasa atasan saya memperhatikan saya sebagai manusia. Kurang lebih jawabannya gitu. Ini penjelasan dari Bintang Emon tentang menyetrika. Tidak bosan-bosannya saya mengatakan menyetrika adalah kegiatan zolim yang diciptakan untuk menghabiskan waktu manusia di dunia. Dihindarkan dari beribadah, bekerja, dan berkumpul dengan keluarga. Ini tujuannya nih. Gue sampai nyari sejarah setrika nih. Dia ditemukan di abad pertama. Maksud gue kan itu masih abad pertama. Masih banyak yang belum ditemuin. Kenapa malah nemuin setrika? Gerakannya masih simpel, gini-gini doang. Tapi benar-benar menguji kesabaran dan otot leher. Ukuran lipatan bajunya beda. Kalau dibalik nyeplak. Ini juga kancing ngalangin. Oh, ngapa sih kalau baju lecek? Hah? Noh, lihat noh, 100.000 mau lecek kayak gimana juga orang-orang pada antri rebutan karena yang dilihat value-nya bukan tampilannya. Anjay kum. Bahkan di era modern ini penuh dengan teknologi. Lu tahu harga setrika yang otomatis berapa? 30 juta. Lebih mahal dari operasi usus buntu. Ini membuktikan menyetrika lebih sulit daripada mengangkat penyakit. Mari lawan perbudakan modern ini kawan-kawan. Karena menyetrika adalah pekerjaan rumah yang paling sulit. Pada setuju nggak? Tidak, bos. Perempuan itu kalau ada masalah pasti ngomong terus. Ini penyebabnya. Perempuan itu suka ngomong itu sebenarnya yang dicari, ya satu memang didengarkan. Iya, satu didengarkan. Tapi kalau buat kebutuhan dia sendiri, selain didengarkan itu apa sih Bu? Apakah Ya, itu tentu. cara dia berpikir? Jadi kalau ada masalah perempuan itu muter-muter masalahnya di otak sampai dia harus ngomong. Iya kan dia ngomong nih. Iya ngomong. Tuh dia ngomong. Ayah tadi aku begini. Terus di dalam omongan itu tiba-tiba dapat solusi. Oh dia kayak apa ya? Kayak Dia menemukan solusi dengan dia ngomong ini dia kayak membedah masalahnya. Iya, iya. Dia memetakan masalah. Memetakan masalahnya. Sehingga dia makanya pas waktu suaminya ngasih solusi nggak dipakai solusi suami. Cukup didengarkan. Iya, karena kata dia, gue udah tahu. Kata perempuan. Dia bisa tahu nggak kalau laki-laki itu ada di situ? Ya seolah-olah mendengarkan tapi tidak mendengarkan, perempuan bisa tahu. Tergantung, kalau dia sedang memang stres banget, dia masa bodoh deh, belum mau dengerin, nggak mau gue mau ngomong. Oh iya. Iya. Oh jadi kita laki ya udah ya. Iya. Ini tips untuk para suami. Lakukan ini kepada istri Anda. Istri Anda, Pak. Bukan takut loh ya, tapi dengerin istri Anda. Karena kita ini sebagai pria, itu makhluk logis. Kita pertimbangannya semuanya dengan data. Sementara para istri, mereka itu makhluk perasaan. Dan mereka punya sesuatu yang kita nggak punya, yaitu intuisi. Jadi, ketika buat keputusan dalam hidup, coba deh, dengerin kata istri Anda. Lagian ya, istri kita itu kalau bener, tidak mungkin memberikan nasihat yang menjerumuskan kita. Karena dia adalah orang yang pertama kali akan ikut kita tenggelam kalau kapal kehidupan kita itu karam. Ini alasan kenapa rumah tangga Duta Sheila on Seven masih langgeng hingga sekarang. Saya sih emang nggak pernah ada yang saya begini. Saya mulai dari diri saya dulu aja. Saya mulai dari diri saya. Saya merasa saya tidak ada yang pernah saya tutup-tutupi dari istri saya. Gitu. Jadi maksudnya kayak apapun saya cerita. Handphone itu istri saya mau buka kapan aja bisa. Jadi saya nggak pernah ada yang nggak saya ceritain ke istri saya gitu. Jadi ya berarti kan saya boleh berharap bahwa istri saya juga begitu ke saya gitu. Gitu kan. Jadi kan mulainya dari saya dulu aja gitu. Alhamdulillahnya sampai hari ini ternyata ya itu mau diakui atau tidak sedikit banyak ya mungkin itu sangat berperan kenapa ya alhamdulillah saya masih dikasih bisa menjalani kehidupan ini sama istri saya gitu. Jadi Feeling istri kepada suami itu kuat. Bahkan seorang istri bisa mendeteksi ketika suami berbohong. Tiba-tiba nih ya, aku ada feeling sama satu pemain, gak komunikasi, gak apa, tapi aku feeling gitu sama cewek itu gitu. Aku cuma bilang gini, Bi, itu siapa? Jadi siapa? Jadi ini. Hati-hati ya. Tapi bener namanya feeling istri. Pernah gak sih feeling istri? Feeling istri tuh so good. Ini pesan Denso untuk para laki-laki. Wanita itu suka dengan laki-laki yang sportif. Perhatian buat para laki-laki, ini berlaku untuk semua wanita. Wanita tuh suka laki-laki yang suportif. Dan suportif itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Kalau you tidak support you punya pasangan, lu jangan harap kebahagiaan dalam hidup lu.
Gue punya prinsip, wanita itu multiple, laki-laki giver. Jadi kalau kita kasih satu ke perempuan, dia akan balikan banyak. Satu kata dia kembalikan banyak kata. Satu kebahagiaan dia balikan banyak kebahagiaan. Satu perhatian dia balikan banyak perhatian. Benar-benar. So it has to be start dari si cowoknya dulu. Desta masih perhatian banget sama mantan istrinya. Udah sih rujuk aja. Nggak bisa lihat Caca yang kayak ngerasa sakitin hatinya sama orang misalnya. Gue bisa nyamperin orangnya, bisa Pasti. segala macam hal-hal kecil kayak gitulah. Kemarin sih ada satu kejadian. Dia mau minjem mobil. Minjem mobil rumah. Buy, cobain mobil ya, kan baru beli mobil nih ceritanya kan. Listrik. Iya, pinjem ya. Gue mau cobain. Oke, taruh di rumah Caca kan. Udah. Kemarin kan gue lagi keluar negeri itu. Tiba-tiba Caca WhatsApp, Buy, aku nyerempet. Baru hari pertama minjem ya. Terus 2 mobil lagi yang 2 mobil, satu lagi mobil buat anak-anak antar sekolah kan. Nyerempetnya nyerempet mobil sendiri juga. Jadi double. Dikasihlah fotonya gitu. Gue sampai, aduh. Buy, maaf ya Buy. Buy, maaf ya. Sampai ada voice note. Buy, maafin aku Buy gitu. Beredar video Loli ketika masih sayang-sayangnya sama Nikita Mirjani. Loli, gimana sih punya mama Nikita Mirjani masa ini sih suka cari masalah gituin. Terus dia orang yang ngomong begitu gimana tuh? Terus aku jawab, ya bukannya kayak gitu. Lu kan nggak tahu mama gua kayak gimana sebenarnya, aku bilang gitu. Terus katanya, alah omong doang. Memang lu tahu mama gua kayak gimana sifatnya di rumah? Terus katanya, ya iya itu di internet kan mama lu suka marah-marah sama orang gitu. Saya bilang, ya marah-marah juga pasti ada alasannya, aku gituin. Masa tiba-tiba lu juga kalau misalnya dia orang yang sentil dikit, misalnya yang giniin dikit, marah nggak? Marah lah kata dia. Ya udah sama aja. Aku bilang, ya udah nggak usah ngurusin hidup mama gua, ngapain bawa-bawa mama gua, udah nggak suka, aku gituin. Waktu itu aku pernah berantem gara-gara apa? Ngefitnah aku kan, gara-gara aku ngefitnah katanya Loli ngedorong si temennya dia sampai berdarah. Padahal dia jatuh sendiri, bilang aku terus ngebawa Mimi. Orang mah suka kalau marah suka ngebawa orang tuanya, kesel aku. Kalau punya urusan sama gua aja kenapa harus bawa-bawa.